Baik, kita bersyukur kita sudah belajar 3 sesi dan ini adalah sesi yang terakhir. Nah, saya berharap kita selesaikannya dengan fokus, semangat ya, supaya kita bisa mendapat banyak rohani ya dari pelajaran yang terakhir ini. Nah, untuk sesi yang terakhir ini kita masih belajar tentang doktrin khas daripada gereja Alkitab Presbyterian. Dan kita akan belajar tentang reform dan premilenialisme. Jadi saya harap kita semua perhatikan dengan baik-baik. Nah, kita langsung saja. Pertama kita akan belajar bagian pertamanya, yaitu reform. Ya. Nah, sering kita mendengar gereja reform, saya reform, saya reform. Tapi kita tahu tidak apa itu reform dan apa doktrin utama daripada reform. Nah, saya harap kita harus perhatikan baik-baik. Nah, pertama kita mau melihat kata reform. Nah, kata reform ini berasal dari bahasa Latin. Ya, terdiri dari 2 kata ya, yaitu re artinya kembali dan kedua formare itu membentuk. Jadi kalau dikatakan reform artinya kembali kepada ajaran murni Alkitab. Kembali kepada ajaran murni Alkitab dan bukan tradisi manusia. Nah, kalau kita bertanya, kenapa dikatakan kembali kepada ajaran yang murni? Ada apa? Apa masalahnya pada saat itu? Saya rasa pada umumnya kita tahu bagaimana 1000 tahun kurang lebih gereja itu disebut berada pada kegelapan. Mulai dari tahun 500 sampai 1500 itu gereja sudah menyimpang daripada ajaran Alkitab. Dan kita tahu Tuhan membangkitkan seseorang akhirnya, yaitu Martin Luther, di mana pada tahun 1517 yang kita selalu peringati hari reformasi, di situ Martin Luther dia menempelkan 95 dalil. 95 dalil di pintu gereja Wittenberg di Jerman. Nah, 95 dalil artinya apa? 95 kritik atau pertanyaan atau persoalan yang diberikan oleh Martin Luther untuk dijawab oleh gereja. Satu hal yang harus kita perhatikan di sini, Martin Luther pada dasarnya dia tidak punya niat untuk membentuk namanya gereja yang beda dengan Katolik. Kadang-kadang ada orang Katolik menyerang Martin Luther yang mau sendiri membentuk satu denominasi. Martin Luther tidak punya niat itu sama sekali. Dia menempelkan 95 dalil itu supaya gereja menyelesaikan permasalahan ini, karena ini sudah berbeda dengan ajaran Alkitab. Dan itu dia tempelkan di pintu gereja di Wittenberg di Jerman. Nah, apa yang menjadi permasalahan? Permasalahan utama. Nah, kita tahu pada saat itu ada isu tentang penjualan indulgensi. Indulgensi itu bahasa Latinnya indulgentia. Indulgentia itu artinya pengampunan. Ya, jadi indulgensi itu artinya surat pengampunan, surat penghapusan dosa. Nah, gereja pada saat itu yang adalah Katolik universal yang dipimpin oleh Paus, mereka mengajarkan kamu bisa diampuni dosanya atau dosa kamu bisa dihapuskan hanya dengan cara membeli surat indulgensi ini. Itu berarti apa? Kamu boleh berbuat dosa, boleh mabuk-mabukan, main judi, gampang, nanti dosa kamu terhapus. Tinggal kamu kasih uang, bayar, aman. Itu bukan ajaran Alkitab. Yang kedua, masalah otoritas gereja di atas Alkitab. Alkitab, tadi kita sudah belajar. Alkitab itu adalah satu-satunya yang memiliki otoritas tertinggi bagi gereja, yang menjadi pedoman bagi gereja. Tapi ternyata di sini Alkitab bukan lagi yang tertinggi. Yang tertinggi apa? Tradisi gereja, perkataan Paus. Jadi Alkitab itu dinomor 2-kan. Nah,
ini adalah salah satu masalah yang sangat menonjol pada saat itu. Belum lagi masalah keselamatannya. Nah, oleh karena itu, akhirnya terjadilah reformasi pada tahun 1517 Masehi. Dan kita melihat bagaimana Injil dipulihkan. Namun saudara-saudara, Injil memang dipulihkan. Tapi pengajaran reformasinya, teologianya secara sistematis dan menyeluruh, Martin Luther tidak dipakai untuk hal itu. Nah, lalu siapa tokoh selanjutnya yang nanti dipakai oleh Tuhan untuk menyusun ajaran teologi reformasi ini dengan detail dan menyeluruh? Nah, kita melihat namanya John Calvin. Ketika terjadi reformasi 1517, John Calvin ini masih berumur 8 tahun. Karena dia lahir 1509. Makanya dia ini adalah generasi kedua daripada reformasi. Dia lahir di Prancis, di Noyon. Dan apa yang menjadi peran daripada John Calvin ini? John Calvin dipakai Tuhan untuk menyusun, untuk merumuskan, menata ajaran reformasi dengan detail dan utuh sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, kalau kita melihat karya yang sangat luar biasa ya, yang ditulis oleh John Calvin, yaitu Institutes, di sini dikatakan Institutes of the Christian Religion. Ya, nanti Bapak Ibu boleh ke perpustakaan, di situ ada buku namanya Institutio. Nah, bisa dilihat di perpustakaan, bisa dibaca ya. Nah, itu adalah karya yang luar biasa yang ditulis oleh John Calvin, dan di situ dijabarkan ya tentang ajaran reformasi ya, teologi yang sistematis dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat sebenarnya tokoh reform yang utama itu adalah John Calvin. Ya. Kalau Martin Luther itu disebut sebagai pemantik. Tahu pemantik, Bapak Ibu? Penyala api. Artinya apa? Yang mencetuskan reformasi. Tapi arsiteknya yang menyusun ajaran reform itu adalah John Calvin. Nah, itu perbedaannya. Ya. Nah, kalau kita melihat, jadi reform itu adalah gerakan dari reformasi abad ke-16 yang berkembang dari ajaran John Calvin, ya, John Calvin. Dan reform itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar nama gereja, tapi lebih menuju kepada identitas teologianya. Ya, jadi bukan hanya dikatakan, oh saya gereja reform, tapi lebih kepada pengajarannya yang berdasarkan dengan ajaran John Calvin. Nah, kalau kita melihat bagaimana nantinya reform ini berkembang, itu mulai dari Jenewa, karena sebenarnya puncak pelayanan John Calvin itu ada di Jenewa, di Swiss. Ya, itulah puncak pelayanan daripada John Calvin. Dan akhirnya menyebar ke Belanda, Skotlandia, lalu sampai ke seluruh dunia, termasuk kita Indonesia. Nah, di Indonesia ada reform banyak ya, seperti kita Presbyterian, kita ini reform, GRI reform. Jadi Bapak Ibu, jangan hanya dibilang GRI itu reform, kita juga Presbyterian adalah reform. Ya, jangan salah paham ya, seolah-olah mereka aja yang reform. Kita juga adalah reform. Ya, lalu ada GPIB, ada lagi reform baptis dan lain-lain. Ya, jadi jelas sekali kita adalah reform. Nah, sekarang kita mau melihat ajaran utama daripada reform. Ya, jadi kita sudah tahu apa itu reform dan siapa tokoh utamanya. Lalu apa ajaran utama daripada reform? Nah, saya harap kita perhatikan baik-baik. Yang kita mau melihat ajaran utama yaitu 5 pokok ajaran Calvinisme yang disingkat dengan TULIP. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, pada saat itu ada ajaran yang bernama Jacobus Arminius yang memberikan ajaran yang keliru, ya. Dan akhirnya apa yang dilakukan? Dilakukanlah sidang jemaat yang besar di Dort di Belanda. Itu pada tahun 18 sampai 16-19, dan disusunlah 5 pokok ajaran untuk menilai bahwa ajaran Arminius itu salah, itu tidak berdasarkan ajaran Alkitab. Dan inilah ajarannya
yang disingkat dengan tulip. Nah, kita mau lihat satu persatu. Saya pikir kita pada umumnya pernah mendengar, tapi baiklah kita ya mendengarkan kembali supaya kita bisa tahu lebih jelas ya. Nah, yang pertama adalah total depravity. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia rusak total. Rusak total dalam hal apa? Rusak total karena dosa. Nah, jadi manusia telah dicemari oleh dosa. Keinginannya, hati, pikirannya, tindakannya, emosionalnya, semuanya telah dicemari oleh dosa. Sehingga dengan kemampuannya sendiri, manusia tidak mampu mencari Tuhan Allah. Tidak mampu memikirkan, menginginkan, melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Karena sudah dicemari oleh dosa. Firman Tuhan mengatakan manusia itu cenderung menginginkan dosa, kejahatan. Bukan apa yang Tuhan mau. Makanya dikatakan total depravity. Lalu kita bertanya, apa dasar Alkitabnya? Nah, saudara-saudara, Roma pasal 3 ayat 10, jelas sekali dikatakan, tidak ada seorang pun yang benar, satu pun tidak. Yang menariknya, di ayat yang ke-11 dikatakan tidak ada yang mencari Allah. Itu berarti apa? Manusia tidak ada keinginan sama sekali untuk mau mencari Allah atau mampu datang kepada Tuhan Allah. Kenapa? Karena telah dirusak atau dicemari oleh dosa. Saya rasa kita bisa mengerti ya secara singkat apa arti total depravity. Nah, yang kedua, unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Nah, Tuhan memilih sejumlah orang sebelum dunia diciptakan untuk diselamatkan. Pertanyaannya adalah, Tuhan memilih orang-orang itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan ada sesuatu yang baik, yang layak ada pada diri orang tersebut sehingga Tuhan memilih mereka? Jawabannya sama sekali tidak. Karena kita sudah belajar di bagian pertamanya, total depravity. Bagaimana bisa dikatakan layak lagi? Jadi Tuhan memilih sejumlah orang untuk diselamatkan, itu murni karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Makanya dikatakan tanpa syarat. Misalnya, Tuhan memilih Jansel, bukan karena Jansel ada sesuatu yang baik, tapi murni karena belas kasihan Tuhan. Saya tidak layak, tapi Tuhan memilih saya. Nah, kalau kita bertanya, lalu apa dasar Alkitabnya? Bapak Ibu, kalau kita pergi membaca Roma pasal 9 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan mengatakan, Allah menaruh belas kasihannya kepada siapa yang menaruh belas kasihannya. Dan Allah bermurah hati kepada orang yang bermurah hati. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, bukan tergantung pada usaha orang itu, tapi tergantung sepenuhnya karena kemurahan hati Allah. Jadi jelas, itu dasar Alkitabnya. Jadi Tuhan berbelas kasihan memberikan anugerah keselamatannya bukan berdasarkan perbuatan baik atau sesuatu yang layak pada diri orang tersebut, tapi murni anugerah Tuhan. Lalu masih ingat Efesus pasal 2 ayat 8-9? Jelas sekali dikatakan, kamu diselamatkan hanya karena kasih karunia, bukan karena usahamu, bukan karena hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi itu sangat jelas, unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. Selanjutnya kita melihat poin yang ketiga, limited atonement. Nah, apa maksudnya? Penebusan terbatas. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Penebusan Tuhan Yesus itu cukup untuk semua orang. Cukup untuk semua orang. Tetapi efektifnya itu kepada orang-orang yang percaya. Jadi penebusan terbatas bukan berbicara tentang salib Kristus yang nilainya atau khasiatnya itu kecil. Bukan itu maksudnya. Tentunya penebusan Kristus itu kalau seandainya semua manusia mau percaya, cukup untuk menghapus dosa semua mereka. Cukup.
Tapi efektifnya atau terjadinya itu kepada orang-orang yang percaya. Lalu kita bertanya, siapa orang-orang percaya? Yaitu orang-orang pilihan daripada Tuhan. Jadi penebusan terbatas yaitu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan salibnya cukup untuk menebus dosa semua umat manusia. Ditawarkan. Tapi efektifnya kepada orang-orang yang percaya itu orang-orang pilihannya. Maka dikatakan terbatas, yaitu orang yang percaya, yaitu orang-orang pilihan pada akhirnya. Nah, kalau kita membaca apa dasar Alkitabnya, Yohanes pasal 3 ayat 16 sangat jelas sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mengutus anak yang tunggal untuk dunia ini. Artinya apa? Dia mati, penebusannya ditawarkan untuk semua manusia, cukup untuk semua manusia. Tapi dikatakan yang percaya itulah yang nanti tidak binasa. Efektifnya kepada orang-orang yang percaya, yaitu orang-orang pilihan daripada Tuhan Yesus. Lalu kalau kita melihat lagi, Yohanes pasal 10, ayat yang ke-15, Tuhan Yesus mengatakan, aku mati bagi domba-dombaku. Jelas sekali, siapa domba-dombanya? Orang-orang yang percaya, orang-orang pilihannya. Itu efektifnya daripada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi sangat jelas penebusan terbatas. Selanjutnya kita mau melihat irresistible grace. Anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat Tuhan menentukan sejumlah orang untuk diselamatkan. Dan pada waktunya Tuhan akan memanggil mereka untuk merespon keselamatan itu. Dengan cara bagaimana? Allah bekerja, yaitu dengan Roh Kudus menerangi hati mereka, sehingga dengan sendirinya mau sadar, sukacita, merespon panggilan itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksudnya begini, Tuhan tidak memaksa orang secara kasar. Dengan mengatakan, oke, saya sudah memilih kamu. Paksa dia masuk. Tapi kita bilang, oh saya tidak mau Tuhan. Oh, Pak, kamu harus masuk karena saya sudah pilih kamu. Lalu dengan berat hati kita mau percaya. Bukan seperti demikian. Tapi Tuhan bekerja menerangi hati kita dengan Roh Kudus. Sehingga dengan sendirinya kita mau. Kita sukacita. Bukan dengan berat hati. Dengan sukacita kita mau merespon panggilan Tuhan itu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah maksudnya anugerah yang tidak dapat ditolak. Pilihan Tuhan, panggilan Tuhan pasti efektif. Pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Tuhan bekerja. Nah, kalau kita melihat dasar Alkitabnya, Roma pasal 8, ayat yang ke-30. Apa kata Tuhan? Mereka yang telah ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, Allah bekerja bagi orang-orang pilihannya ini. Dan Roh Kudus bekerja. Jadi kita bisa melihat bagaimana keselamatan itu, pemilihan itu adalah pekerjaan satu paket daripada Tuhan. Dia menentukan, dia memanggil mereka, dan bagaimana cara supaya mereka mau. Tentunya dengan sendiri kemampuan tidak bisa, karena sudah berdosa. Tak ada keinginan untuk mau mencari Tuhan. Maka Tuhan menerangi hati mereka, sehingga mereka tidak datang dengan berat hati, tapi dengan sukacita, dengan sadar, dengan keinginan mau merespon panggilan itu. Saya mau percaya. Itu namanya anugerah yang tidak dapat ditolak. Yang terakhir, perseverance of the saints. Kalau kita melihat di situ, orang-orang percaya yang bertahan sampai akhir. Maksudnya begini, ketika Tuhan menentukan orang-orang, sejumlah orang untuk diselamatkan, lalu dia panggil dan merespon keselamatan itu dengan percaya, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan terus memelihara iman mereka sampai nanti tergenapi keselamatan mereka tersebut. Jadi di sini letaknya adalah Tuhan. Tuhan yang akan bekerja memelihara iman orang-orang yang telah dipilihnya, orang-orang yang telah percaya. Sehingga mereka tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus sehingga mereka kehilangan keselamatan. Tidak akan pernah. Jadi kalau ada orang
mengatakan, saya Kristen. Lalu suatu hari dia pergilah jadi agama lain sampai mati. Maka jawabannya dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau dia bukan orang pilihan. Karena kalau Tuhan telah memilih, sungguh-sungguh sudah selamat, tidak akan pernah bisa menyangkal atau meninggalkan Tuhan yang membuat dia tidak jadi selamat. Tidak akan. Karena Tuhan yang akan bekerja memelihara imannya. Sampai nanti tergenapi, dia masuk surga. Nah, apa dasar Alkitabnya, Bapak Ibu? Roma pasal 8 ayat 30. Lanjutan tadi. Mereka yang telah ditentukannya, dia yang memanggilnya. Mereka yang telah dipanggilnya, dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, memuliakannya. Memuliakan di situ artinya apa? Jaminan kehidupan yang kekal. Pasti masuk surga, tergenapi. Tidak mungkin gagal pekerjaan Tuhan. Jadi kita melihat ya, satu paket pekerjaan Tuhan untuk keselamatan ini. Sehingga bisa kita katakan sekali selamat, tetap selamat. Karena Tuhanlah yang memelihara iman orang-orang pilihannya. Sehingga tidak akan pernah gagal keselamatannya. Pasti tergenapi. Lalu masih ingat Yohanes pasal 10 ayat 28? Aku memberikan mereka kehidupan kekal. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Pasti tidak akan binasa. Satu orang pun tidak ada yang bisa mereka dari tangan. Tuhan yang menjamin kita. Tuhan yang memelihara iman kita. Nah, kita bersyukur untuk Tuhan yang bekerja tidak setengah-setengah. Tapi sampai tuntas. Ya, untuk keselamatan kita. Nah, jadi itulah 5 pokok ajaran Calvinisme. Yang disingkat dengan tulip. Ini adalah ajaran utama daripada reform. Ya. Kalau tidak ada ini, dia tak boleh mengakui dia reform. Ya, ini adalah ajaran utama daripada reform. Kedua, nah kalau kita melihat tadi, tulip ini, itu disusun pada tahun 1618. Tetapi 20 tahun kemudian, kurang lebih, itu pada tahun 1643, sampai 1647, pada saat itu, khususnya di Inggris, ada suatu konflik antara gereja Anglikan, orang-orang Puritan, dan juga masalah politik pada saat itu sehingga terjadi perang antara saudara di Inggris. Maka, supaya ada satu pedoman iman yang sama bagi orang Kristen, maka diadakanlah sebuah namanya sidang yang disebut Westminster Assembly. Itu di Inggris pada tahun 1643 sampai 1647. Dan dihadiri oleh berapa? Ya, dihadiri oleh berapa pendeta? 121 pendeta atau istilahnya adalah ahli teologi, ya. Dan ditambah juga ada penatua, lalu ada beberapa perwakilan ya parlemen Inggris. Mereka duduk bersama untuk menyusun apa ajaran yang menjadi pedoman iman Kristen. Itu tujuannya, menyusun doktrin gereja yang sesuai dengan ajaran reformasi tentunya. Secara lebih utuh dan lebih detail. Nah, saya mau kasih tahu sekilas saja, ada 33 pasal yang mereka susun. Nah, kita lihat judul-judulnya saja ya. Kalau saya jelaskan ini bisa sampai jam 8 malam nanti kita baru pulang. Ya, karena masih ada lagi 2 bagian kedua. Oke? Nah, kita lihat. Yang pertama itu Alkitab. Nah, tadi kita sudah belajar yang tentang VPI, VPP. Di sini mereka mau menyusun Alkitab yang memiliki otoritas paling tertinggi ya dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang Kristen. Lalu juga tentang siapakah Allah dan juga tentang Allah Tritunggal. Allah itu hanya satu, tetapi ada 3 pribadi yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Sama hakikatnya, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat lagi ada ketetapan Allah, predestinasi, bagaimana Tuhan telah menetapkan segala sesuatu. Dan namun di dalam penetapannya itu, ya kita melihat ada yang namanya Tuhan menghendaki, Tuhan mengizinkan. Tetapi 2 hal itu sama-sama tujuannya untuk mencapai rencana Tuhan Allah. Oke? Nah, lalu kalau kita melihat penciptaan, Allah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Makanya istilahnya ex nihilo, ya dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Lalu kalau kita melihat lagi providensi, ya pemeliharaan Tuhan, kejatuhan manusia, perjanjian Allah, Kristus sebagai pengantara, lalu kehendak bebas ya, panggilan efektif, pembenaran, pengangkatan sebagai anak, ya kita ini diangkat ya, diadopsi sebagai anak-anak Tuhan, ya. Nah,
Lalu pengudusan itu terjadi ya berkali-kali. Kalau pembenaran itu hanya satu kali terjadi dalam kehidupan orang Kristen, ketika dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tapi pengudusan itu berkali-kali. Ya, kita dikuduskan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Ya, nah, lalu selanjutnya iman yang menyelamatkan, pertobatan, ya perbuatan baik. Perbuatan baik bukan dasar keselamatan, tapi wujud daripada iman. Itu yang dimaksud di sini. Ya, jadi jangan ada yang mengatakan, oh, saya selamat karena perbuatan baik. Bukan, kita berbuat baik karena kita sudah beriman. Itu buah, bukti daripada iman. Ya, nah, selanjutnya ketekunan orang kudus, jaminan keselamatan. Ya, kita sudah belajar tadi, hukum Allah yang dimana kita harus patuhi. Lalu kebebasan orang Kristen. Kebebasan orang Kristen artinya apa? Kita merdeka dari kuasa dosa, tapi kita tidak hidup bebas untuk berbuat dosa. Ini sangat penting ini. Bebas daripada kuasa dosa, tetapi tidak bebas berbuat dosa. Itu jangan salah. Jadi jangan bilang saya sudah merdeka dari kuasa dosa, begitu saya boleh bebas berbuat dosa. Itu salah, bukan itu maksudnya. Ya, justru karena kita bebas dari kuasa dosa, kita tidak mau hidup di dalam dosa. Oke? Nah, selanjutnya ibadah dan hari Sabat. Nah, ibadah bahwa orang Kristen harus beribadah dan hari Minggu itulah Sabat yang ditentukan oleh firman Tuhan. Nah, sumpah dan nazar, ya itu adalah janji. Sumpah itu harus hal-hal yang serius. Jangan anggap yang sepele-sepele sebentar bersumpah, sebentar sebut sama Tuhan. Harus yang serius ya, karena Tuhan tidak mau dipermainkan. Lalu pemerintah sipil juga dibahas. Itu dipakai oleh Tuhan untuk menertibkan ya, menertibkan masyarakat termasuk umat Tuhan. Nah, Tuhan memakai itu sebagai alatnya ya. Lalu pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan ya. Ingat itu, kita hanya berdasarkan Alkitab. Perempuan dengan laki-laki. Ya. Lalu gereja. Persekutuan orang kudus. Ya, orang-orang yang bersama-sama saling berbagi di dalam kasih dan saling menguatkan. Sakramen. Sakramen itu adalah tanda lahiria bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan. Tanda lahiria. Ya, bahwa kita sudah menerima anugerah Tuhan. Baptisan, tanda bahwa kita sudah masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Ya, bahwa kita sudah menjadi umat Tuhan, kita menyaksikannya kepada jemaat dan juga di hadapan Tuhan. Lalu apa? Perjamuan kudus. Ya, tanda bahwa kita bersekutu secara rohani dengan Tuhan dengan mengingat akan pengorbanannya. Lalu disiplin gereja itu harus dilakukan untuk menegur jemaat yang tidak hidup disiplin ya, hidup taat pada firman Tuhan. Sinode juga diadakan, kalau ada ajaran-ajaran palsu harus diadakan sidang untuk memurnikan ajaran gereja. Lalu keadaan manusia setelah mati. Nah, keadaan manusia setelah mati, rohnya itu pergi ke sorga dan menunggu sampai nantinya dibangkitkan ya pada akhir zaman. Lalu yang terakhir adalah penghakiman terakhir. Nah, mereka juga membahas bahwa akan ada penghakiman terakhir, ya takhta putih, lalu orang yang tidak percaya akan dilemparkan ke dalam api neraka, ya selama-lamanya. Nah, 33 pasal yang disusun dalam pengakuan iman Westminster ini. Tapi saudara-saudara, lihat catatan yang sangat penting di sini. Catatan pasal 33 mengenai penghakiman terakhir itu tidak dibahas tentang secara jelas ya, secara terang-terangan tentang milenium atau tentang kerajaan 1000 tahun. Jadi di pengakuan iman Westminster, Bapak Ibu boleh baca di Google ada. Tidak ada secara terang-terangan berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Yang dibicarakan apa? Kedatangan Kristus kedua kali, kebangkitan, penghakiman, sorga dan neraka kekal itu nyata. Itu yang dibahas. Tapi mengenai kerajaan 1000 tahun itu tidak dibahas. Nah, jadi itulah mengenai reform. Dan ini anggaplah sebagai transisinya untuk masuk ke bagian yang kedua. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang bagaimana tentang akhir zaman. Khususnya kerajaan 1000 tahun. Inilah bagian keduanya. Ya, kita mau melihat doktrin khas salah satu daripada reform atau gereja kita Alkitab Presbyterian, yaitu tentang akhir zaman. Kita percaya yang namanya premilenialisme. Premilenialisme. Nah, kalau kita melihat apa itu premilenialisme, kadang-kadang kita sebagai jemaat pusing kali kok banyak kali istilah-istilah teologi ini ya. Apa maksudnya? Ya. Nah,
Kita lihat ya, pre. Pre itu kan sebelum. Ya kan? Lalu milenium artinya 1000 tahun. Ya kalau kita mengatakan sebelum 1000 tahun ya kita sudah ngerti kan. Tapi pakai istilah-istilah yang keren, ya. Nah, apa itu premilenialisme sebagai doktrin kita Presbyterian? Artinya apa? Pre artinya Kristus datang kembali sebelum, makanya dikatakan pre atau pria, sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Jadi Kristus datang duluan dan dialah yang mendirikan kerajaan 1000 tahun itu. Jadi datang duluan baru ada kerajaan 1000 tahun. Makanya dikatakan premilenialisme. Nah kalau kita melihat secara sederhananya dulu grafiknya atau kronologinya, nah lihat dunia ini makin jahat. Makanya kita tidak setuju yang namanya postmilenialisme. Karena post mengatakan makin nanti ke sana dunia ini akan dipenuhi oleh orang-orang Kristen, kebaikan, kebenaran, dan akhirnya mereka akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, dan setelah 1000 tahun barulah Tuhan Yesus datang. Itu tidak ada dasarnya, karena Tuhan Yesus dan firman Tuhan berkali-kali mengatakan dunia ini bukan semakin membaik, semakin jahat. Jadi tidak ada istilahnya kemungkinan bahwa orang Kristen yang akan mendirikan kerajaan 1000 tahun, lalu setelah itu baru Tuhan Yesus datang. Dunia ini akan semakin jahat. Nah, jadi dunia akan semakin jahat, dan setelah itu nanti Tuhan Yesus akan turun kembali, ya, Kristus datang. Nah, setelah itu kerajaan 1000 tahun di bumi secara literal, nyata di bumi ini, bukan secara rohani ya, secara simbolis saja, bukan, tapi literal, ya. Dan setelah itu penghakiman yang terakhir. Lalu apa dasar Alkitabnya? Wahyu pasal 20, nanti kita lihat nanti. Nah, sekarang kita lihat dulu kronologinya secara lengkap. Itu kan sederhana saja tadi ya. Nah, sekarang kita lihat secara lengkap. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita lihat salib. Bapak Ibu bisa lihat dari belakang. Nampak? Tulisan kecil ya, tapi grafiknya masih nampak. Oke, saya jelaskan saja, ikuti saja yang itunya ya. Nah, ini Tuhan Yesus disalibkan. Lalu kita ini berada di sini, zaman gereja. Lalu nanti akan tiba akhir zaman. Akhir zaman itu satu paket. Mulai dari kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan. Itulah awal akhir zaman. Ya, jadi kalau ada reform mengatakan kalau akhir zaman itu dimulai dari sini, itu kita sudah tahu karena kita sudah hitung nanti di sini tinggal 7 tahun. Bukan, salah mengerti. Akhir zaman itu dimulai dari sini. Ya, ketika Tuhan Yesus datang dari awan-awan, lalu kita yang mati di dalam Kristus dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan, dan kita akan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan dan terangkat ke surga. Oke? Ikuti ya. Nah, selanjutnya akan ada namanya 7 tahun kesusahan di mana antikristus ada. Itulah yang kita gereja KP Batam, kita puji Tuhan. Saat ini kita belajar kitab Wahyu. Nah, disitulah terjadi yang namanya meterai, cawan, penghukuman Tuhan. Itulah di 7 tahun kesusahan ini. Ya, 7 tahun kesusahan. Nah, setelah 7 tahun kesusahan, kita melihat Tuhan Yesus Kristus dan semua orang yang telah diangkat tadi akan turun ke bumi, menginjakkan kakinya di bumi. Dan dia akan mengalahkan pemerintahan antikristus, dan akhirnya akan didirikan kerajaan 1000 tahun. Lalu iblis atau Satan itu akan diikat selama 1000 tahun sehingga tidak ada penyesatan. Ya, 1000 tahun lamanya. Ibu kotanya, Bapak Ibu tahu lah ya, Yerusalem, Sion. Di situ nanti Tuhan Yesus akan memerintah sebagai pusat, ya, benar-benar di bumi. Ya, nah setelah itu kita melihat setan akan dilepaskan dan Tuhan tentunya akan menghancurkan dia atau menghukum semua pengikutnya. Lalu akan ada penghakiman terakhir. Ya, penghakiman terakhir. Lalu kita bisa melihat setan dan semua orang yang tidak percaya dilemparkan ke lautan api. Ya, setelah ada kebangkitan, lalu kita melihat akan ada langit dan bumi yang baru dan kota Yerusalem yang baru akan turun. Jadi inilah kita ini di sini yang kita bahas ini. Jadi Tuhan Yesus datang, lalu kerajaan 1000 tahun. Bapak Ibu jelas? Jelas ya? Nah, sekarang kita mau melihat sejarah tentang doktrin premilenialisme ini. Kita melihat dalam sejarah bagaimana kepercayaan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Apa pandangan mereka? Nah, kalau kita melihat 300 tahun pertama, gereja itu percaya sebenarnya premilenialisme.
bahwa Tuhan Yesus akan datang secara literal, dia akan mendirikan kerajaannya 1000 tahun di bumi ini. Kita melihat salah satu tokoh namanya Justin Martir. Ini lahir di daerah Palestina. Dikatakan martir karena dia mati secara martir, dibunuh karena iman kepada Tuhan Yesus. Ya, makanya dikatakan Justin Martir. Nah, ini tahun 100 sampai 165 dia hidup. Apa katanya? Tetapi aku dan orang-orang lain yang adalah orang Kristen yang berpikiran benar dalam segala hal yakin bahwa akan ada kebangkitan orang mati dan akan ada 1000 tahun di Yerusalem yang pada waktu itu akan dibangun kembali, dihiasi dan diperluas. Akan ada 1000 tahun ya yang dimana pusatnya di Yerusalem. Percaya. Padahal kalau kita melihat pada saat itu bangsa Israel itu sudah hancur pada tahun 70 oleh Jenderal Titus. Tapi dia percaya, mereka percaya. Karena memang gereja pada saat itu masih percaya yang namanya premil. Ya. Nah, lalu kalau kita melihat selanjutnya, tokoh selanjutnya, Irenaeus. Tadi kita sudah dengar ya. Nah, ini tokoh yang sangat menarik. Kenapa? Gurunya ini namanya Polikarpus. Dan guru Polikarpus itu adalah Rasul Yohanes. Jadi, bisa dibilang secara rohani, dia ini cucu Rasul Yohanes ya dalam hal pengajaran. Jadi, Rasul Yohanes, muridnya Polikarpus, dan Polikarpus muridnya ini, Irenaeus. Ya, 130 sampai 202 dia hidup. Dia mengatakan orang-orang benar akan memerintah di bumi. Jadi dia jelas bahwa akan ada masanya semua orang yang telah dibangkitkan, orang yang itu akan turun ke bumi bersama dengan Tuhan Yesus dan akan memerintah di dunia ini. Ya, nah Tertullianus yang memberikan istilah Allah Tritunggal. Ya, nah. Apa katanya? Kerajaan 1000 tahun di Yerusalem dijanjikan. Nah, itu poin daripada perkataannya. Dia percaya bahwa kerajaan ya 1000 tahun itu pasti ada. Nah, sekarang kita mau melihat mulai abad keempat, ini tidak nampak ya. Mulai abad keempat, tadi kan 300 tahun pertama. Mulai abad keempat, gereja itu menjadi berubah pandangannya. Mereka sekarang percaya pada umumnya adalah amil. Amil artinya apa? Tidak ada kerajaan 1000 tahun secara literal di bumi, di mana Tuhan Yesus memimpin di bumi. Tidak ada. Mereka mengatakan, sekarang ini kerajaan 1000 tahun Tuhan Yesus memerintah di surga. Nah, kenapa mereka bisa berubah? Itu penyebabnya karena ketika Kaisar atau Raja Konstantin yang menjadi Kristen, ya, akhirnya apa? Agama Kristen akhirnya dilegalkan pada tahun 313 Masehi. Kalau sebelumnya itu dilarang di pemerintahan Romawi dan itu dikejar-kejar orang Kristen. Tapi ketika Raja Konstantin menjadi Kristen, akhirnya dilegalkan. Dan pada tahun 380 agama Kristen menjadi agama resmi negara. Orang berbondong-bondong jadi Kristen, banyak Kristen KTP itu. Ya kan? Nah, ketika mereka lihat keadaan, banyak orang Kristen. Mereka berpikir, oh sekarang inilah kerajaan 1000 tahun. Dan Tuhan Yesus memerintah di surga. Lalu mereka juga lihat Israel tidak ada bangsa sebagai apa yang dimana ibu kota Yerusalem, maka itu berarti ya menegaskan inilah kerajaan 1000 tahun. Sehingga mereka berubah ya dari premil menjadi amil. Itulah salah satu penyebabnya yang sangat penting. Ya, nah, tetapi kita melihat ada orang-orang yang sangat minim jumlahnya yang tetap masih percaya premil ya setelah abad yang keempat ya, khususnya dari abad ke-4 sampai abad ke-16 ya. Nah, salah satunya adalah Joachim of Fiore ya, ini lahir dari Italia. Nah, dia mengatakan harapan akan masa kerajaan Allah di bumi. Jadi dia percaya akan ada kerajaan Allah di bumi ini. Benar-benar Tuhan Yesus akan memerintah di dunia ini. Tapi orang-orang premil ini sangat minim sekali. Kebanyakan pada saat itu semua amil. Ya. Nah, kalau kita melihat setelah reformasi, lebih banyak lagi. Ya. Joseph Medeng. Ya. 1586, 1638. Ya, dia mengatakan 1000 tahun terjadi setelah kehancuran antikristus. Jadi dia percaya akan ada kerajaan 1000 tahun. Lalu selanjutnya adalah John Nelson Darby. Ya, Tuhan datang membawa orang kudus lalu mendirikan kerajaannya. Ini John Nelson Darby. Lalu Charles Spurgeon, itu
seorang pangeran mimbar. Ya, tadi Pak Pendeta sudah bilang, hebat sekali dan berkhotbah. Dia juga percaya premil. Kristus akan datang dan memerintah secara pribadi di bumi. Nah sekarang, Bapak Ibu, kita mau melihat kenapa Martin Luther dan John Calvin, mereka percaya yang namanya amil. Makanya kita melihat seperti yang full Calvinisme, seperti GRI, mereka amil. Karena mereka mengikuti seperti John Calvin. Nah tapi kenapa mereka percaya yang namanya amil? Nah saudara-saudara, ada beberapa alasan kenapa mereka percaya amil. Mereka melihat kitab Wahyu, dan mereka melihat ini susah untuk bisa diikuti dan juga dilihat kenyataannya. Sehingga mereka lebih memahami secara simbolik. Termasuk 1000 tahun dianggap simbol, bukan literal. Saya beberapa hari, saya ada lihat satu pendeta lumayan besar di Indonesia. Dialah online tentang kitab Wahyu yang full adalah simbolis. Wah, jadi dia percaya juga bahwa kerajaan 1000 tahun itu simbol, ya, itu bukan literal. Nah, lalu juga Kristus memerintah sekarang. Milenium zaman gereja saat sekarang ini. Jadi ketika mereka melihat tentang kerajaan Tuhan, yang mereka mengatakan sekarang ini, ya itulah kerajaan Tuhan, ya kerajaan 1000 tahun. Ya, tidak akan ada yang benar-benar secara literal. Lalu satu hal lagi, Israel pada saat itu tidak ada. Sehingga mereka waktu berpikir tentang umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, mereka percaya bahwa gereja sudah menggantikan bangsa Israel. Makanya kalau kita melihat seperti gereja-gereja GRI, mereka itu sudah percaya bahwa bangsa Israel itu bukan lagi pilihan Tuhan, bukan lagi umat Tuhan. Gereja sudah menggantikan dia. Beberapa waktu yang lalu saya debat sama salah satu pendeta reform tentang hal ini. Saya bilang bagaimana dengan Roma pasal 11 ayat 1, ayat 23, ayat 25 yang jelas mengatakan, apakah Israel ditolak? Sekali-sekali tidak. Mereka akan dicangkokkan kembali dan sampai pada waktunya mereka akan diselamatkan ketika sudah genap bangsa-bangsa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Tak bisa jawab dia. Dia cari ayat-ayat yang lain hanya untuk mau dukung pendapatnya. Tak bisa lah. Mereka percaya bahwa gereja sudah menggantikan bangsa Israel. Nah, jadi sesuai dengan konteks ini, itu konteks sejarah itu memang mempengaruhi Martin Luther sama John Calvin. Sehingga mereka pun amil. Nah, tetapi mengapa kita, gereja Alkitab Presbyterian, kita tidak ikuti John Calvin dalam hal doktrin akhir zaman? Kita ini Calvinis, tapi dalam hal doktrin akhir zaman, kita namanya premil, bukan amil. Ya, John Calvin itu amil, tapi kita premil. Nah, sekarang kita mau lihat apa alasan kenapa kita percaya yang namanya premil, bukan amil. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan bahwa dasar Alkitab 1000 tahun itu di Wahyu pasal 20. Dan Bapak Ibu, kalau melihat pasal 20, di situ 6 kali diulang-ulang, ditulis 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Itu bukan, tidak bisa ditafsirkan secara simbolis. Ketika 6 kali diulang-ulang 1000 tahun, itu menegaskan bahwa hal ini benar-benar terjadi. Tak bisa kita gampang saja, oh itu simbolis. Kalau hanya 1 kali kita pikir, oke, bolehlah simbolis. Ini 6 kali diulang-ulang, 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun. Penekanannya bahwa itu pasti akan terjadi, secara literal. Tak bisa kita bilang, oh itu simbolis. Karena 6 kali, penegasan, ada penekanannya. Lalu, kalau kita baca di Wahyu pasal 20, urutannya, kronologinya itu jelas sekali. Di situ dikatakan Kristus datang, setelah itu iblis diikat, lalu orang kudus memerintah 1000 tahun. Kita bisa melihat, ini adalah sebuah nubuat yang dimana peristiwa ini akan benar-benar terjadi. Karena ada kronologinya, semua berurutan, jelas. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini 1000 tahun ini adalah secara literal di dunia ini. Nah, alasan selanjutnya, kenapa kita premil, bukan amil? Ada banyak nubuat-nubuat yang berhubungan dengan kerajaan 1000 tahun. Dan saat ini tidak terjadi atau belum terjadi. Kalau amil mengatakan sekarang kerajaan 1000 tahun. Masalahnya nubuat-nubuat ini tidak terjadi. Masih menantikan penggenapannya. Dan kita percaya itulah nanti di kerajaan 1000 tahun. Contohnya,
Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9. Kalau Bapak Ibu baca, di situ dikatakan serigala akan bersama dengan domba. Serigala tidak akan makan domba. Kalau Amil mengatakan sekarang ini kerajaan 1000 tahun, cobalah serigala kasih dekat sama domba, pasti dimakan dombanya. Jadi ini belum ada kedamaian, belum terjadi. Lalu dikatakan lagi apa? Singa akan makan rumput bersama domba. Dan seorang anak akan menggiringnya. Coba, singa akan bersama dengan domba makan rumput. Singa makan rumput tak saat ini? Oh, kasih jari kita biar habis jari kita dimakan. Makan daging dia, belum makan rumput dia. Ya kan? Belum makan rumput. Artinya apa? Belum terjadi hal ini. Tak bisa dikatakan sekarang kerajaan 1000 tahun. Jadi ini lebih tepat nanti. Makanya kita harus percaya 1000 tahun. Karena disitulah dipulihkan semuanya. Damai. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat di sini dikatakan manusia atau pada saat itu semua akan memenuhi, ya akan dipenuhi dengan pengetahuan akan firman, akan tentang Tuhan. Manusia pada saat itu nanti semuanya akan mengetahui tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat ini belum, ya. Nah, selanjutnya dikatakan umur manusia menjadi panjang. Yesaya 65:20. Firman Tuhan dikatakan situ 100 tahun, umur 100 tahun. Kalau ada orang yang meninggal umur 100 tahun, dianggap masih terlalu cepat, masih muda. Bahkan dianggap kutukan loh. Nah, pertanyaannya sekarang, orang kalau 100 tahun mati pada saat ini, itu masih muda tidak? Kita, kalau ada yang bilang masih muda, saya bilang cobalah 100 tahun, sampai tak. Kita sekarang 50 tahun saja kita sudah bersyukur. Kemarin saya ada nonton, saya suka juga nonton, ada seorang dokter, dia bilang rata-rata sekarang orang Indonesia ya, yang cuci darah itu pada umur 40 tahun. Sebentar asam urat, sebentar kolesterol. Kita 50 tahun saja sudah sakit-sakit. Kalau udah 50 tahun bersyukur, 70 tahun sangat bersyukur. Lebih daripada itu sudah sangat bonus. Tapi firman Tuhan mengatakan, pada saat itu 1000 tahun, umur yang 100 tahun dianggap masih bayi, masih kecil, masih terlalu muda, bahkan kutukan kalau dia cepat meninggal. Wah, hebat ya. Artinya apa? Saat ini belum terjadi kerajaan 1000 tahun. Karena ini tak bisa dicocokkan sekarang ini, tak bisa. Ya. Selanjutnya di Zakaria pasal 14 ayat 9, Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Firman Tuhan di situ mengatakan Sion, Yerusalem. Nanti Tuhan akan benar-benar memerintah di Yerusalem, ya, secara literal. Lalu Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 9, iblis diikat. Artinya iblis tidak akan bekerja untuk menyesatkan. Nah, sekarang apakah iblis tidak menyesatkan kita? Oh ya, iblis sekarang banyak. Jangankan orang di luar, di gereja pun iblis berusaha bagaimana menyesatkan kita. Ya kan? Membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan sekarang kerajaan 1000 tahun sedangkan iblis masih bekerja dan ini tidak sesuai. Tidak ada penyesatan pada saat itu, ya. Nah, orang kudus akan memerintah bersama Kristus. Nah, jadi dengan alasan-alasan ini, maka kita tolak Amil, kita percaya Premil, karena semua nubuat ini belum tergenap. Tak bisa dicocokkan, dipaksakan saat ini. Oke, bagaimanapun cari alasannya tidak akan bisa. Oke, nah kita melihat yang terakhir, perbedaan Israel dan gereja. Nah, kalau kita Premil percaya bahwa gereja adalah satu sisi sebagai umat Tuhan. Oke? Nah, tetapi bangsa Israel tetap adalah masih bangsa pilihan Tuhan. Gereja tidak pernah menggantikan posisi bangsa Israel seolah-olah bangsa Israel dibuang. Tidak. Gereja-gereja Israel tetap bangsa pilihan Tuhan, berjalan bersama-sama. Oke? Dan itu meneguhkan pengajaran kita ketika Israel merdeka kembali 1948. Kita melihat bagaimana bangsa Israel itu tidak pernah ditolak oleh Tuhan, dibuang oleh Tuhan selamanya. Mereka dipulihkan kembali. Ya, nah jadi kita melihat bagaimana Tuhan menubuatkan Yesaya pasal 24 dan 23, nanti di Israel, di bangsa Israel, di kota Yerusalem, disitulah nanti akan memerintah oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi makanya kita katakan Israel tidak pernah digantikan posisinya oleh gereja. Ya, nah terakhir analogi. Kenapa kita Premil? Saya sendiri dengan pandangan ini, saya boleh katakan inilah ya kepercayaan yang konsisten dan setia pada Alkitab. Kenapa Premil itu yang konsisten dan setia pada Alkitab? Kita
kasih analoginya. Kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, di Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan seorang anak akan lahir. Dan dia adalah Allah. Pada zaman itu mungkin orang pikir bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia. Yang tidak terbatas bisa menjadi yang terbatas. Ya, dalam arti dalam daging. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Lalu kalau kita melihat lagi Yesaya pasal 53, dikatakan bahwa Mesias itu akan menderita, bahkan digantung di atas kayu salib. Orang-orang pada saat itu mengatakan, bagaimana mungkin Mesias itu menderita? Makanya bangsa Israel sampai sekarang tidak mau percaya Tuhan Yesus alasan itu. Karena mereka mengharapkan Mesias itu datang langsung, mendirikan kerajaannya di Israel. Tapi firman Tuhan mengatakan, Yesaya 53, dia harus menderita terlebih dahulu. Bagi banyak orang, itu tidak mungkin terjadi. Tapi faktanya benar-benar terjadi. Allah menjadi seorang manusia dan dia mati di atas kayu salib sesuai dengan perkataan Yesaya 53. Nah, itu kedatangan pertama. Fakta. Ya, maksudnya nyata sesuai dengan janji. Nah, sekarang kedatangan yang kedua, Tuhan juga menjanjikan bahwa dia akan datang kembali dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Maka, kalau kita orang yang konsisten, setia pada Alkitab, kalau kita melihat kedatangan pertama, literal. Maka kedatangannya yang kedua juga, kita juga percaya itu pasti literal. Konsisten. Kalau kita mengatakan tidak percaya yang kedua 1000 tahun, maka kita tidak konsisten. Kan terbukti yang pertama literal dan kedua literal. Maka kita primil adalah yang konsisten dan yang setia pada ajaran Alkitab. Terakhir kesimpulan. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf agak panjang di sore hari ini ya materinya. Sebagai kesimpulan bagi kita, apa itu reform? Reform artinya kembali kepada ajaran yang murni, ajaran Alkitab. Dan doktrin utama itu ada 5 pokok ajaran Calvinis, lalu ada juga di dokumen pengakuan iman Westminster. Bapak Ibu nanti boleh baca-baca ya. Nah, itulah reform. Dan yang kedua yang kita pelajari hari ini, premilenialisme, yaitu kita percaya Tuhan Yesus atau Kristus datang sebelum kerajaan 1000 tahun secara literal, nyata di bumi. Bukan simbolis saat ini dia sudah memerintah atau 1000 tahun sekarang. Nanti nyata di bumi. Tuhan Yesus datang dan dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi itulah sesi yang terakhir tentang reform dan premilenialisme, dan itu adalah doktrin khas daripada gereja Alkitab Presbyterian, dan inilah yang setia kepada firman Tuhan. Saya harap kita pegang 4 sesi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya